sangat keterlaluan kan kita akan melakukan upaya hukum lain nanti. Ada rekaman-rekamannya, jadi yang intinya menjelek-jelekan almarhumah Vina semasa hidup. Berpendapat tentang hal, jadi dia tidak netral. Menurut ya. Bu Elsa tidak netralnya di bagian mana, Bu? Bener. Ya itu dia bicaranya kan bukan bicara apa Bu Elsa itu rada-rada pikun ya, udah kebanyakan masalah gitu loh. Nah, berapa banyak sih yang dikasih royalti dari produksi film Vina ini ke keluarga Vina sampai mereka sampai pergi umroh gitu kan. 5.815.490. Kalian bisa lihat kan fantastik nilai dari penayangan itu. Ya mungkin saja royalti yang diberikan ke keluarga Vina bisa puluhan miliar. Satu peser pun enggak dari 15 miliar itu. Enggak ada. Terkait dari royalti film dan lain-lain enggak ada. Oh, royalti. Kalau royalti. Nah, katanya nggak dapat sepeser pun dari film itu, tapi nyatanya dia keceplosan juga sama keluarganya. Hey semuanya, welcome back to my channel NFH. Senyumnya gila. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa keterangan dari profesor ahli hukum kita, yaitu Pak Azmi Syahputra. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa kejanggalan ataupun dia bilang adalah pengadilan sesat yang dilakukan oleh pengadilan Cirebon di saat tahun 2016 di kasus Vina ini. Oke, seperti apa keterangan dari Profesor Azmi Syahputra? Kita cek videonya. Nomor 4, di situ Pak Rudiana menyatakan bahwa sudah ke rumahnya, bukan sempat. Jadi sudah ke rumah ke DPO tapi orang itu kabur dan segala macam. Artinya kita lihatlah dalam produk DPO yang dibuat. Kalau orang sudah mengacu pada rumah, di situ kan ada tuan rumahnya. Siapa? Katakan nama orang tuanya, terus nanti alamat jelasnya di mana dan segala macam. Itu kan jelas, tidak bisa lagi global desa ini segala macam. Mungkin ada dusunnya, mungkin ada RT RW segala macam. Terus anak yang kabur itu bapaknya namanya siapa? Nah, sewaktu nanti kita sandingkan di dalam format ataupun produk DPO itu nggak muncul. Berarti apa? Ada dugaan ini memang sengaja dihilangkan dari awal. Jadi ada by design. Jadi DPO ini memang DPO fiktif yang sudah diketahui sejak awal. Kalau kata orang hukum itu dia menghendaki, dia memang mensengajai, mengetahui dan menghendaki. Jadi patut diduga ada satu perihal dalam serangkaian tindakan penyidik pada waktu ini tidak dilaksanakan dengan tepat dan benar. Institusi sulit untuk mengakui, akhirnya diambil lagi dalam produk putusan. Itu yang tadi kita sebut dengan peradilan yang sesat. Nah, beliau juga mengatakan seperti itu kan, ini adalah pengadilan sesat gitu. Itu adalah keterangan dari beliau, Profesor Azmi Syahputra, ahli hukum. Nah, kita akan meluncur mengenai perdebatan ya. Perdebatan antara Bu Elsa Sharif dan pengacara dari keluarga Vina, Pak Reza, dan pengacara dari 7 terpidana yaitu Pak Jutek Wongso. Mengenai perdebatan itu, Bu Elsa ditanya apakah BAP urut-urutannya dari keterangan Profesor Azmi itu di persidangan PK, apakah betul Bu Elsa? Oke, kita lihat video dari jawaban Bu Elsa Sharif. Jika seorang ahli itu berbicara harus sifatnya netral, kan dia ahli. Tidak bisa membahas case-nya langsung. Harus bicara secara netral. Perumpamaan saya juga bingung nih. Kok ahlinya langsung bicara tentang kasusnya. Berpendapat tentang kasus. Jadi dia tidak netral. Menurut Bu Elsa tidak netralnya di bagian mana, Bu? Bener. Ya itu dia bicaranya kan bukan bicara hukumnya. Dia kan ahli hukum pidana. Dia harus menjelaskan secara netral, tidak bisa masuk ke dalam perkaranya. Itu aturan. Jadi saya lihat kenapa membahas secara detail Aep, Rudiana itu kan udah masuk dalam perkara dan tidak netral. Tapi ya terserah kan nanti semuanya kan kembali kepada Majelis Hakim PK nanti akan menilainya. Saya sih tidak perlu membela, cuma saya komentarnya memang itu janggal seorang ahli hukum bicara langsung kepada case ya, sedangkan dia harus bicaranya netral, tidak bicara case tetapi dia bicara hukum. Tapi semuanya
terserah. Baik, Bu Elsa, tapi kalau kemudian kita mendengarkan secara seksama yang diungkap oleh Asmi Syaputra sebagai ahli atau pakar hukum pidana, di situ kan hanya membaca BAP dan bagaimana kemudian BAP masing-masing saksi itu kemudian saling bertabrakan dan tidak sinkron. Apa yang salah dari itu? Maksud saya, dia nggak bisa bicara tentang langsung bicara pada kasus, apalagi membaca BAP dan segala rupa. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran, di mana ini itu. Tapi dia bicaranya tentang kasusnya sendiri, BAP dan ini. Itu yang saya nyatakan, keterangan ahlinya tidak netral. Dan biasanya hakim itu akan menegur kalau bicara yang langsung to the point kepada kasus, karena ahli itu bukan saksi fakta. Capek nggak sih ngedengerin jawaban dari Bu Elsa? Kan yang ditanya itu urut-urutan BAP yang dibacakan Profesor Asmi Syaputra itu benar atau tidak. Tapi bulet aja jawabannya, kesana kemari. Apa Bu Elsa itu rada-rada pikun ya? Udah kebanyakan masalah gitu loh. Oke, kita akan meluncur dari pengacara keluarga Vina ya. Dia juga menegaskan bahwa memang keluarga Vina sedang melakukan umroh dan ini sudah pulang ya. Kita lihat videonya. Kebetulan juga pihak keluarga itu kan sedang umroh kemarin, sekarang baru tiba di Jakarta. Jadi mereka mengikutinya dari kita memberikan laporan ke pihak mereka. Baik. Jadi komentarnya adalah tetap mengikuti persidangan. Jadi apapun nanti hasilnya, pihak keluarga akan legowo, entah itu kecelakaan tunggal ataupun itu nanti pembunuhan berencana. Ya, tapi memang dari beberapa kesaksian, terutama kesaksian dari teman-teman almarhumah ya, di situ kan banyak sekali yang menyudutkan tanpa almarhumah bisa membela diri gitu kan. Jadi kita sangat menyayangkan sekali seperti itu. Tapi kalau memang nanti sudah sangat keterlaluan kan kita akan melakukan upaya hukum lain nanti. Ada rekaman-rekamannya, jadi yang intinya menjelek-jelekan almarhumah Vina semasa hidup, terutama menjelang sebelum meninggal gitu. Jadi memang untuk kedua sahabat Vina, Mega dan Widi ya kalau tidak salah namanya, mereka itu kakak almarhumah itu melihat mereka terakhir itu pas menjemput di malam kejadian. Malam kejadian ya. Menggunakan sepeda motor bertiga kalau tidak salah. Dan tidak begitu mengenal lebih akrab karena almarhumah Vina untuk teman-temannya memang agak sedikit tertutup. Tapi memang banyak kesaksian itu ya sangat menyudutkan sekali gitu. Jadi akan menciptakan citra yang tidak baik. Malam kejadian ya, bukan siang kejadian. Dan dari keluarga Vina, dari pengacara Vina bilang akan melaporkan Widi dan Mega jikalau akan terus-terusan memojokkan dari si almarhumah Vina. Ya mau gimana ya, Widi dan Mega itu mengucapkan semua keterangannya itu secara jujur. Jadi memang nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan bagaimana reaksi dari Bang Jutek Wongso ya mengenai keluarga Vina akan melaporkan Widi dan Mega karena dari pengakuannya itu mengakibatkan citra dari almarhumah jelek. Kita lihat keterangan dari Bang Jutek Wongso. Gini Mbak Tasya, saya pun sebagai manusia tentu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga korban, baik itu Vina maupun keluarga Eki. Tapi situasi dan keadaan untuk membuktikan kejadian yang sebenarnya, inilah yang membuat kami dan mereka juga harus mengatakan yang sebenarnya. Kan mereka memberikan kesaksian ini kan di bawah sumpah. Mereka ini saksi fakta, artinya mereka yang mendengar, melihat, dan mengalami langsung. Ini saksi yang sempurna. Saksinya Anwar dengan Arta itu kan melihat Eki minum pada malam kejadian. Ya, bersama dengan ada Vina di situ dengan teman-teman mereka. Ya, Vina mengajak untuk Mega dan Widi datang untuk minum-minum. Itu kan sesuatu yang sinkron menurut saya. Ya benar. Ya kan? Ya mau nggak mau. Meskipun itu kemudian tidak enak ya didengar oleh keluarga. Mau nggak mau gitu kan. Terus kita tanya apakah itu kebiasaan.
dan di bawah persidangan kan mereka yang ngalamin. Sekarang kalau mereka mau dilaporkan, mau diapa, kalau memang itu bisa kita dibuktikan, ya saya pikir sesuatu yang harus mereka sudah nyatakan di bawah sumpah, tentu ada konsekuensi hukum. Kami sudah terangkan sama mereka dan mereka bersedia, kan gitu kan. Jadi mereka sadar mereka sadar bahwa apa yang mereka sampaikan itu ada konsekuensi hukumnya, ya kan. Kita sampaikan ini 6 tahun loh, ya kan, bahwa ini ada ancamannya sekian tahun loh. Ya mereka bilang nggak apa-apa, sadar. Untuk demi kebenaran mereka siap. Oke, itulah jawaban dari Bang Jutek Wongso atas keterangan dari pengacara keluarga Vina, yaitu Bang Reza, yang mengatakan dia akan melaporkan Widi dan Mega atas keterangannya yang menyudutkan dan membuat citra baik keluarga Vina atau almarhumah Vina jadi jelek. Oke, kita akan sedikit mendalami ya tentang kepergian Marliana pergi umroh. Netizen bilang Markona banyak duit ya gitu sampai pergi umroh gitu kan. Nah, berapa banyak sih yang dikasih royalti dari produksi film Vina ini ke keluarga Vina sampai mereka sampai pergi umroh gitu kan? Apakah puluhan miliar yang didapat? Kita cek videonya untuk dari Pak Dires Kalwani. Cek videonya. Positif, pertama emang mereka kebingungan gitu, tapi kita sangat dekat sama keluarga, kita kasih yang terbaik untuk keluarga gitu. Pokoknya apa kritikan dari keluarga kita selalu dengar, dan apa yang keluarga mau koreksi apa kita selalu koreksi apapun. Gitu. Artinya selalu ada komunikasi dengan pihak keluarga? Selalu ada komunikasi pada saat praproduksi ya. Oke, ini juga mungkin yang menjadi pertanyaan netizen nih. Royalti sebenarnya dibagikan tidak kepada keluarga dari Vida ini? Oke, jelas, itu jelas. Ya, karena dari awal juga udah. Dan ini kan film masih lagi tayang, kita melihat sampai kemana nanti, pasti kita kasih bonus untuk keluarga. Dan yang pasti saya sebagai pimpinan bahwa saya membuat keluarga senang gitu. Dan saya juga ada beban, saya mau bikin ibu dan bapak almarhumah juga senang gitu kan. Oke, dari keterangan Bang Diret Kalwani tadi bilang kalau produksi film ini kalaupun ada koreksi dari keluarga Vina pasti dikoreksi lagi. Jadi film ini ya memang sumber utama hampir 100% memang dari keluarga Vina. Intinya skenario dari film ini juga skenario full dari keluarga Vina ataupun dari Mbak Marliana. Dan untuk royalti kalian udah dengar kan gitu kan. Pasti ada royalti plus dapat bonus. Nah, sekarang kita hitung-hitungan aja sih. Film ini sudah tembus tayang sampai 5.815.492.000 ditonton di bioskop-bioskop terdekat Anda. Kita kalikan saja 5.815.492 juta kali ditonton. Seumpamanya tiketnya itu sekitar 50.000, kita kali aja 50.000 sama dengan, kalian bisa lihat fantastik kan? Kalian bisa lihat kan fantastik nilai dari penayangan itu. Ya mungkin saja royalti yang diberikan ke keluarga Vina bisa puluhan miliar. Makanya Markona bisa pergi umroh. Sampai saya terbawa sebegini dalamnya kan. Niatan cuma pengen ngebantu. Gak ada. Ngebantu? Gak ada etikat baik. Gak ada permintaan maaf atau gimana. Gak ada. Bahkan pada saat pembuatan film bilangnya saya di luar kota, nyatanya saya ada di Cirebon, saya gak kemana-mana. Nah kan? Mbak Linda ada di luar kota. Mbak Marliana. Parah, Marliana parah. Lu parah. Kenapa nggak dibolehin Linda masuk atau dimintain keterangan dalam produksi film itu? Apakah keuntungannya mau kamu ambil sendiri? Tadi kita sempat dengar bahwa Linda itu ingin membantu. Membantu apa? Membantu dengan cara dia kesurupan gitu? Atau gimana? Karena di keterangan itu nggak jelas juga. Dan beberapa kali juga beberapa statement, beberapa berita itu katanya Linda nggak mendapatkan royalti sedikit pun dari produksi film ini. Apakah benar? Mbak Pristian sempat mewawancarai Linda, itu dia sedikit keceplosan ya tentang masalah royalti. Kita cek videonya. Satu peser pun nggak? Dari 15 miliar itu? Nggak ada. Terkait dari royalti film dan lain-lain nggak ada? Oh, royalti. Kalau royalti. Royalti dulu. Kami mendatangi ke pihak PH waktu itu kan Ini pasca tayang ya Bu ya? Udah mendatangi tayang. pihak PH ya? Kita bukan minta royalti, maksudnya kita itu kan minta anak saya ini mau saya fungsiin lagi karena posisinya takut seperti kayak waktu viral 2016 yang tadi diceritain. Ada ancaman kan, benar-benar ada yang lempar itu kan. Jadi saya kan punya inisiatif karena kita kalau mau ngungsiin dia kan satu ada anaknya, ada suaminya, otomatis suaminya pasti kerjanya berhenti kan.
Nah kita kan maksudnya yang akan membiayai kehidupan anak saya kan siapa, sedangkan itu kan yang ibarat kasarnya yang meng-up suara itu kan dari adalah karena film. Ya gitu, makanya kita mendatangin ke sana lah, dari minta pertanggungjawaban gitu. Dan dikasihlah pertanggungjawaban dan kompensasi. Akhirnya dikasihlah kompensasinya memang setelah Mbak Linda dan keluarga meminta pertanggungjawaban. Oke, kita udah dengar jadi keluarga Linda itu pergi ke pihak PH ya, produksi house ya. Ya intinya dari keluarga Linda itu mendapatkan royalti, katanya nggak dapat sepeser pun dari film itu, tapi nyatanya dia keceplosan juga sama keluarganya. Aduh, Linda, ada yang bener nih keterangannya. Oke, gimana komentar kalian? Jangan lupa minum air putih biar kecil kalian lancar, jangan lupa bahagia.